Jadi Imam Suyuti ditanya, amma a'tadahu sadatu sufyan min aqdi hilaqi dzikr wal jahr bihi fil masajid wa rafi as-saut bit tahlil, hal dzalika makruh am la? Ini Imam Suyuti ini imam ahli hadis. Beliau lah yang terakhir digelari sebagai khatimul huffaz, penutup para hafiz, Imam As-Suyuti, murid terbaik Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pensyarah Al-Bukhari. Apa kata Imam Suyuti ketika ditanya, apa pandangan engkau wahai Imam mengenai sebagian kelompok sufi? Ini jelas-jelas nih, gak usah malu-malu, kita sebut aja nama sufi. Mereka membuat majelis menghitung-hitung zikir, terus menjaharkannya di masjid, bahkan raf'us saut bitahlil, bahkan mereka bertahlil dengan suara keras. Ini jelas. Ini NU Muhammadiyah belum ada nih ya, Salafi belum ada, Jemaah Tabligh belum ada, apalagi Persis belum ada nih. Kitab ini sudah ada, kitab Imam Suyuti Al-Hawi, Natijatul Fikri fil Jahri bidzikri. Itu risalah kecil ditulis oleh beliau. Natijatul Fikri fil Jahri bidzikr. Apa kata beliau? Innahu la karahata fi syai'in min dzalik. Tidaklah dimakruhkan zikir menghitung-hitung di masjid. Misalnya nanti ada imam yang mimpin, subhanallah, 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 subhanallah. Itu tidak makruh. Apalagi menjaharkannya, mengeraskannya, warafus saut, mengangkat suara, enggak dimakruhkan. Wa qad waradat ahaditsu taqtadi istihbab al-jahr bidzikr. Ini pagi ini kita kajiannya kajian dalil ya, bukan kajian qalbu ya. Jadi dibuka-buka pikirannya. Buka dulu pikirannya. Kalau sebelum-sebelumnya kita campur aduk qalbu dalil. Ini kita bikin panas dulu otak antum ya, supaya nanti kalau ketemu mereka yang otaknya panas, pikiran antum tinggal disejukkan. Cukup panasnya di sini. Ya. Apa kata beliau? Hadis-hadis banyak menyebutkan istihbab al-jahli bidzikr, keutamaan anjuran zikir dengan jahar. Ini ngomong imam ahli hadis. Berarti kalau nggak begini jangan-jangan dia ahli hadis. Juga ada hadis taqtadi istihbab al-israr. Ada hadis yang menganjurkan mensirkan. Berarti hadis jahar dan sir itu sama-sama ada. Dua-duanya sangat dianjurkan. Wal jam'u bainahuma, maka menggabungkan kebolehan keduanya itu lebih utama. Namun kapan dijaharkan, kapan dilembutkan, yakhtalif al-ahwal wal ashkhas. Itu beda keadaan, beda personal. Lalu beliau sebutkanlah beberapa kalam-kalam ya. Di antara kalam itu ada sebuah riwayat khairul dzikr al-khafi, sebaik-baik zikir yang khafi. Itu kalau kalbunya sedang ingin yang tenang-tenang. Tapi ada kalam Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Zikir yang dilembutkan itu dianjurkan jika antum jahar masih riya. Kalau sudah hilang riyanya, maka jahar pun dianjurkan. Itu versi Imam Nawawi. Kalau versi saya lain. Riya itu urusan qalbu, bukan urusan mulut. Bukan urusan suara keras tidak keras. Orang riya, orang tulus gak tulus, yang harus dibenarkan qalbunya. Maka sebelum zikir harus ada tashihun niyyah. Niatnya dibenerin dulu. Ulama kita membuat sebuah kalimat yang sudah jadi ijma' di kalangan sufi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau tujuanku, bukan ingin dikenal manusia. Hanya ridhamu yang kami cari. Ini dikalamkan, zikir terserah antum, mau jahar mau sir sama. Mau jahar sir sama, karena sudah dibuat
Jadi kita namanya membuat sistem di dalam diri kita sendiri. Ya, komputer aja bisa dibuat sistemnya, masa diri kita nggak bisa dibuat? Itu yang disebut niat. Seandainya orang yang riya tidak boleh berzikir, maka imam-imam yang di kolbunya belum ada keikhlasan nggak boleh jadi imam. Karena imam selalu menjaharkan. Seandainya riya, orang yang kolbunya ada riya tidak boleh berzikir dengan suara keras, maka muazzin yang kolbunya belum tulus diharamkan untuk azan. Repot nggak? Ya, jadi ini beda metode. Imam Nawawi, imam ahli hadis, ahli fikih, dalam bab tasawuf beliau muqallid. Beliau mengikut gurunya. Ya, maka kita ikutin imam-imam kita yang mereka bisa memahami ini lebih sempurna. Jadi kita ikuti pandangan hadisnya, tapi untuk memutuskan bagaimana caranya kita pakai pandangan ulama ahli zikir. Ya. Nah, kalau saya memilih ada opsi sesuai dengan ada yang di sini, ini cocok. Kenapa Allah memberikan fasilitas boleh zikir keras, boleh zikir lembut? Ternyata ada rahasianya. Boleh zikir keras, kadang-kadang kolbu melayang-melayang jika zikirnya sirri. Ada rasa bosan, zikir diam itu ada bosannya. Maka kadang-kadang seseorang itu untuk menghilangkan kebosanan, dia perlu bersuara dengan suara yang indahkah atau suara yang menghentak ke dalam kolbunya. Hilanglah al-malal. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan sampai kamu bosan. Maksudnya jangan monoton kalau zikir. Zikir itu fleksibel karena Allah itu maha fleksibel.